Setiap rumah tangga pasti pernah melewati ujian. Ada kalanya cinta yang dulu hangat terasa dingin. Ada kalanya perbedaan mulai tampak lebih besar dari biasanya. Ada juga masa di mana masalah ekonomi, anak, atau pihak ketiga mulai menguji keteguhan hati pasangan. Tapi ingatlah, bukan hanya kita yang diuji, bahkan rumah tangga Rasulullah pun tak luput dari ujian. Pertanyaannya, bukan apakah ujian itu akan datang atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapi dan menguatkan rumah tangga ketika badai itu tiba. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak menyerah, tidak mudah mengucapkan kata pisah, dan selalu mencari solusi dengan iman dan cinta. Pertama, sadar bahwa ujian adalah sunnatullah. Hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa ujian dalam rumah tangga bukanlah tanda kegagalan, tapi bagian dari perjalanan menuju keluarga yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 155, termasuk ujian. Dalam pernikahan itu, semua bagian dari proses mendewasakan diri dan pasangan. Jangan buru-buru menyalahkan pasangan, apalagi menganggap bahwa rumah tangga kita lebih buruk dari yang lain. Kedua, kembali kepada Allah dan minta petunjuknya. Ketika hati gelisah, jangan dulu curhat ke media sosial. Datanglah ke sajadahmu. Seringkali kita lupa bahwa solusi terbaik itu bukan datang dari teman, bukan dari motivator, tapi dari Rob yang menciptakan hati kita. Bangun malam, sholat tahajud, lalu curhatlah kepada Allah. Ceritakan semuanya. Mintalah agar Allah lembutkan hati pasangan, kuatkan jiwa kita, dan bukakan jalan keluar yang terbaik. Allah telah berfirman dalam surah Tolak ayat 2, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Ketiga, perbaiki komunikasi, bukan meninggikan ego. Salah satu penyebab rapuhnya rumah tangga adalah komunikasi yang buruk. Ketika masalah datang, jangan saling menyalahkan. Mulailah dengan kalimat yang lembut, bukan tuduhan. Dengarkan pasangan dengan empati, bukan emosi. Sampaikan keinginan dengan cara yang santun. Dalam Islam, berbicara yang baik kepada pasangan itu termasuk ibadah. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa senyum kepada pasangan adalah sedekah. Keempat, ingat kembali tujuan awal menikah. Ingatkah dulu saat pertama kali mengucap akad? Tujuan kita bukan sekadar hidup bersama, tapi saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah. Rumah tangga bukan tempat untuk mencari kesempurnaan, tapi tempat untuk belajar saling melengkapi. Pasanganmu mungkin tidak sempurna, tapi begitupun dirimu. Maka jangan jadikan kekurangan sebagai alasan berpisah, tapi jadikan itu sebagai ladang amal untuk terus saling memperbaiki. Wanita yang solihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri saat suaminya tidak ada. Surah An-Nisa ayat 34. Kelima, libatkan Allah dalam setiap masalah. Banyak rumah tangga runtuh bukan karena masalah yang besar, tapi karena menjauh dari Allah. Jadikan rumah tanggamu tempat turunnya rahmat, bukan tempat bertengkar dan saling menyakiti. Mulailah membiasakan zikir bersama, sholat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama anak-anak. Bila Allah hadir di tengah-tengah kita, maka masalah yang besar pun akan terasa ringan. Keenam, minta nasihat dari orang syalih, bukan sembarang orang. Jika masalah sudah begitu rumit, jangan malu untuk minta bantuan. Tapi berhati-hatilah memilih tempat bertanya. Carilah orang salih, ustadz, atau orang tua yang bijaksana. Jangan bertanya pada mereka yang justru memperkeruh suasana.
Ingatlah, nasihat yang datang dari hati yang bersih akan menyejukkan, tapi nasihat dari hati yang penuh dendam hanya akan merusak. Ketujuh, bersabar dan terus belajar. Membangun rumah tangga itu butuh kesabaran. Tak semua yang kita harapkan bisa langsung terwujud. Mungkin pasangan kita belum bisa berubah hari ini, tapi bukan berarti dia tidak akan berubah selamanya. Tugas kita adalah terus mendoakan dan memberi contoh yang baik. Dan jangan lupa, kita pun harus terus belajar. Banyaklah membaca, ikut kajian, atau menonton konten Islami tentang rumah tangga. Ilmu akan menjadi cahaya yang menuntun kita melewati masa-masa gelap. Saudaraku, ujian dalam rumah tangga itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari kedewasaan dan kekuatan cinta yang sesungguhnya. Rumah tangga yang langgeng bukan karena tak pernah bertengkar, tapi karena mampu melewati badai dengan iman dan kasih sayang. Jangan mudah mengucapkan kata pisah. Jangan cepat menyimpulkan bahwa semua sudah berakhir. Allah Maha membolak-balikan hati. Hari ini sulit, mungkin esok akan lapang. Hari ini menangis, mungkin esok tertawa bersama. Mari kita jaga rumah tangga kita, bukan hanya demi dunia, tapi juga demi akhirat. Karena sejatinya, pasangan hidup kita adalah teman perjalanan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap rumah tangga yang sedang diuji, menguatkan hati-hati yang lelah, dan mempertemukan kembali cinta yang hampir hilang. Amin ya Robbal Alamin.